Pemilik apotik CNC Tiga Putra Surabaya layangkan gugatan perdata kepada komisarisnya lantaran sang komisaris apotik tersebut tak pernah setor laporan keuangan kepada pemilik apotik. Akibatnya pemilik apotik yaitu Dr. Novita Pristiwaningrum mengaku mengalami kerugian miliaran rupiah. Gugatan perdata tersebut sudah didaftarkannya di Pengadilan Negeri Surabaya, bahkan hingga kini proses sidangnya masih terus bergulir. Dalam gugatannya ini, pemilik apotik selain menggugat komisaris apotik yakni Khalifa Turodia, juga menggugat 10 orang lainnya yang mayoritas adalah pegawai apotik, yang dalam hal ini mereka adalah anak buah dari sang komisaris apotik. Dr. Novita selaku pemilik apotik mengatakan pada awalnya Khalifa, yang notabene-nya ialah masih ibu tirinya, dijadikannya sebagai komisaris apotik karena suatu hal. Namun seiring berjalannya waktu, sang komisaris tidak pernah memberikan laporan keuangan apotik terkait hasil penjualan obat-obatan. Ketika Dr. Novita meminta laporan keuangan, komisaris apotik tersebut selalu menghindar. Puncaknya menurut Dr. Novita, sang komisaris memindahkan semua aset-aset apotik di luar apotik tanpa sepengetahuan maupun tanpa seizin Dr. Novita, sehingga apotik dalam keadaan kosong. Kesal atas perilaku tersebut, pada akhirnya pemilik apotek ini terpaksa melaporkannya ke Polsek Sawahan, Surabaya. Namun sayangnya laporan tersebut tidak berjalan, sehingga pada akhirnya kasus ini sampai ke ranah pengadilan dengan sidang perdata. Namun lagi-lagi Dr. Novita selaku penggugat kecewa lantaran pada Kamis lalu 16 Januari 2025, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menolak kesaksian Dr. Novita dalam sidang kemarin, dengan alasan sebagai penggugat tidak bisa jadi saksi. Nah, hari ini ada saksi saya yang menjelaskan bahwa memang dari tahun 2012 itu dia tahu bahwa saya punya apotek itu dari yang namanya CNC klinik menjadi pada saat itu masih nama perorangan, jadi belum ada perubahan aturan dari ini ya Dinkes bahwa sebuah apotek harus mempunyai CV. Nah, perubahan itu yang terjadi pada tahun 2014. Jadi 2012 dia bekerja, dia sebagai saksi saya menjelaskan bahwa sebelum tergugat itu masuk ke apotek saya, apotek itu sudah lama menjadi milik saya. Sementara itu, kuasa hukum penggugat Maha Rizal mengaku kecewa kliennya ditolak oleh majelis hakim ketika diajukan kesaksiannya dalam persidangan. Karena itu pihaknya akan menghadirkan saksi-saksi lain dalam sidang selanjutnya. Jadi putusan majelis hakim menolak adanya keterangan daripada prinsipal penggugat, saya selaku kuasa hukumnya sangat keberatan. Karena begitu saya tanya mengapa, jawabannya majelis hakim hanya mengatakan bahwa ini tidak biasanya. Karena kebiasaan itu nggak ada yang namanya penggugat, prinsipal penggugat itu menjadi saksi, memberikan keterangan. Sedangkan saya keberatannya karena di situ tercantum dalam bahwa saksi yang melihat, yang mendengar dan yang mengalami itu bisa menjadi saksi. Apalagi dikuatkan oleh pasal 163 dan pasal 283 RPJ. Lebih lanjut, Maha Rizal menambahkan sidang sendiri akan dilanjutkan pada Kamis besok 23 Januari 2025 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak penggugat. Stadi Setia, Surabaya TV.